Manusia terlahir dari cinta, Hmm. diberikan makanan penuh cinta. Bahkan ketika dia beragama, dia mencintai agamanya, tapi tidak mengagamakan cintanya. Dan ketika ada seorang pemimpin mencoba mengagamakan cinta, bukan semata-mata mencintai agama gitu, maka akan muncul universalitas. Karena cinta itu bahasa universal. Agama itu adalah versi-versinya. Masing-masing versi agama pasti mengajarkan cintanya di tempat masing-masing. Sekarang diuniversalkan cinta itu. Disitulah orang bertemu. Orang mau suku apapun, oh, orang kulit hitam, kulit putih, kalau dia cinta dia bisa menyatu. Betul nggak? Baik, teman-teman semuanya, kita masih bersama dengan Bapak Iwayan Mustika. Eh, Kali ini, Pak Wayan, banyak akhir-akhir ini orang yang dia mm, berangkatnya dari agama, terus kemudian dia melakukan perjalanan menuju akal, yang menyebabkan mereka akhirnya memilih untuk menjadi ateis. Nah, itu kalau dari resolusi pandang Pak Wayan gitu ya, eh, menurut Pak Wayan, ateis itu eh, orang yang dalam posisi gimana yang memilih jalan untuk ateis gitu? Gimana tuh Pak? Kalau boleh saya pakai gambar lingkaran Mas Hendra ya. Ini ada lingkaran kayak gini. Oke. Pertama, anggaplah di sini, dia diajarin agama. Tapi begitu dia mencoba mencari hakikat dari agamanya, hakikat Tuhan itu, dengan akal logika, dia perginya ke sini. Dia keluar dari lingkaran itu, ketemunya ateis. Tapi saya justru mencarinya. Pertama saya yakin Tuhan itu ada seperti yang diajarkan di agama, di berbagai agama gitu. Kalau itu sesuatu yang salah, tidak akan berusia sampai ribuan tahun Oh ajaran iya itu. iya iya Itu iya iya. kuncinya. Lalu saya cari akalnya di mana. Tapi memang sulitnya di situ Mas Hendra. Karena ketika saya tanya pada orang-orang yang tidak mau menjelaskan Tuhan secara masuk akal bagi saya, itu mungkin saja saya berpotensi begitu Mas Hendra. Iya iya. Tapi beruntungnya saya mengalami automatic writing yang kemudian menjawab pertanyaan saya sendiri dengan sesuatu yang membuat saya masuk akal. Sehingga akhirnya ketemu, oh ini yang dimaksud Tuhan itu. Oh ini yang menurut orang-orang itu disebutnya Tuhan begitu. Jadi saya nggak tidak bukan menjadi ateis gitu. Saya tidak mencari siapa. Kalau teis itu teo, teo itu kan seperti sosok seseorang, Oke oke. sesuatu yang disebut Tuhan gitu. Nah bukan. Dia seseorang yang disebut Tuhan itu teo. Sementara saya mencari Tuhan, ketemunya sesuatu. Oh ini yang disebutnya Tuhan gitu. Yang sesuatu yang dipersonalisasi menjadi seseorang gitu. Makanya orang yang mencoba mencari Tuhan sebagai sesuatu tidak ketemu. Dia tetap akhirnya, saya nggak percaya Tuhan itu seseorang. Sosok yang maha pemurah, maha pengasih. Karena buktinya kalau dia maha pengasih, ngapain maha penghukum gitu kan. Kan kontradiksi dalam dirinya, paradok dalam dirinya. Dan dia nggak ketemu jawaban titik tengahnya. Saya beruntung untuk diri saya sendiri, Mas Hendra, ketemu jawaban itu dibimbing oleh perjalanan saya sendiri, oleh semesta. Oh ini yang disebut Tuhan. Sehingga saya nggak peduli mau sebutan apapun nama-nama personifikasinya saya nggak penting lagi. Oke. Karena dia sesuatu. Sama dengan kita. Kita ini bukan seseorang. Kita ini sesuatu yaitu makhluk hidup. Kemudian diberi nama. Gitu. Jadi kita menjadi seseorang. Gitu. Jadi kan kita hanya sesuatu yang karena berbentuk orang disebutnya orang. Tapi kalau kita boneka, kita nggak akan disebut orang gitu. Seperti itu Jadi Mas Hendra. eh Pak Wayan sudah tidak
memahami lagi bahwa Tuhan 100% yang menentukan jalan hidup seseorang, yang katanya mau kamu miskin, mau kaya itu udah tertulis, nggak seperti itu. Jodoh yang menentukan juga Tuhan. Selama ini kan perspektif mainstream kan begitu ya Pak Wayan. Ya, ya. Bahkan kematian pun seolah-olah kita nggak bisa nge-create, nggak bisa berkontribusi untuk mempercepat kematian kita dan lain sebagainya gitu. Ya, Karena Tuhan yang dipahami oleh Pak Wayan adalah ya, kecerdasan semesta yang tanpa batas itu ya, tadi. betul. Karena begitu saya melihat diajarkan bahwa akulah kecerdasan semesta yang mengisi ruang kosong itu, maka menjadi benar apa yang dikatakan orang-orang dulu. Cuman dipahami begini Mas Hendra, hidup, mati, jodoh, kesuksesan, ini semua diatur oleh Tuhan. Iya, tapi Tuhan yang mana? Bukan Tuhan yang itu Mas Hendra. Oke. Tuhan yang ini. Tuhan yang Hmm. memercik ke dalam diri saya sebagai ruh, sebagai pikiran, sebagai tubuh. Jadi ada bagian dari kehidupan saya yang saya bisa handle sendiri, ada bagian yang saya serahkan kepada kuasa yang lebih besar. Contoh nih, Oke. misalnya, listrik di sini itu terkonek sama PLN yang di Python. Tapi bukan berarti seluruh isi Python itu listriknya menghidupi lampu kecil ini. Enggak. Lampu kecil ini ya isinya segitu aja gitu. Tapi dia terkonek dengan listrik yang ada di Python. Sama Python. dengan percikan roh saya ini, sama dengan semesta itu sendiri. Tapi apakah untuk mematikan lampu ini, saya harus ke saklar yang di Python? Nggak usah. Saya bisa main di saklar yang ini. Apakah saya harus matikan saklar yang di hotel? Enggak. MCB di hotel? Enggak, cukup saklar di sini. Karena saklar lampu ini ada saklar di sini. Jadi setiap orang tuh ada pengaturnya sendiri-sendiri. Iya, iya, iya. Tapi ada juga pengatur yang lebih gede gitu. Kayak gitu Mas Hendra. Jadi mungkin barangkali banyaknya orang-orang yang dia berangkat dari religiusitas terus kemudian korup gitu ya. Itu juga banyak ternyata yang menjadi alasan mereka untuk kemudian ya udah berarti agama tidak ada kontribusinya terhadap perubahan perilaku seseorang. Iya kan? Buktinya seperti apa gitu. Di negara Ya. yang mayoritas ateis saja, indeks persepsi korupsinya rendah banget gitu. Ya. Begitu pula sebaliknya malahan. Nah, itu kan gimana Ya. tuh kalau menurut Pak Wayan tuh? Mas Hendra pernah melihat orang mati kehausan di tengah samudra? Pernah? Mati dia kehausan Mas Hendra. Oke, oke, oke. Kalau dia terombang-ambing di tengah lautan, padahal dia ada di tengah samudra Oh loh. iya, 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 Mati iya. kehausan karena dia minumnya air laut. Tapi orang yang bisa bertahan di laut adalah orang yang bisa mengubah air laut menjadi air minum. Di samudra ajaran moralitas bernama agama, Mas Hendra. Kalau orang tidak bisa memanfaatkan agama itu, dia tidak bisa hidup dengan baik. Jadi bukan agamanya yang salah. Dia aja tidak bisa memanfaatkan kontribusi dari ajaran samudra, ajaran moralitas itu, Mas Hendra. Agama itu kan memuat banyak ajaran moral, Iya, ajaran iya. ini, ajaran itu, ajaran ketuhanan, ajaran kehidupan, kematian. Itu kan harus diolah. Seperti kita mengolah air laut. Namanya air laut kan campurannya macam-macam itu. Isinya ini itu. Nah, bukan masalah salahnya air laut. Salahnya si orang yang naik perahu nggak bisa mengolah air samudra menjadi air minum. Oke. Terus dalam konteks beragama, Pak Wayan, kita tahu bahwa beberapa adalah agama yang kemudian mendeklarkan diri, penganutnya mengatakan ini adalah agama terakhir dan agama penyempurna gitu ya. Tetapi eh, tidak membuat sebuah tafsir yang mudah dipahami dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semuanya, justru menggunakan tafsir-tafsir yang gara-gara tafsir itu justru membuat satu orang dengan orang yang lainnya berpecah belah, berantem, ya kan? Terus kemudian hingga saling membunuh satu dengan yang lainnya gitu. Nah, bagaimana mempertemukan perbedaan agama yang memang benar-benar berbeda secara ajarannya, kita lihat memang benar-benar berbeda gitu ya. Itu
titik tengahnya di mana Ya. supaya kemudian orang bisa melampaui ini semuanya gitu. Menurut Wayan gimana tuh? Contoh gini Mas Hendra, saya mau mengukur meja, ukurannya tentu pakai meteran Mas Hendra. Mm, mm, mm. Setelah saya ukur, oh ternyata kira-kira ukurannya ini 1,5 kilometer, masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Enggak. Ukuran meja 1 meter, Mm, mm. maka tidak mungkin saya mengatakan ini ukurannya 1,5 kilometer, terlalu jauh tafsirannya. Iya, 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 iya. Ini ukurannya 1,499 meter, masih masuk akal. Karena tafsirannya mendekati kebenaran. Kan masuk akal, mendekati kebenaran. Nah, tafsir itu harusnya mendekati kebenaran. Kalau tafsirannya menjauh dari kebenaran, malah menjadi pembenaran, tafsir itu yang salah. Oke, oke. Masa jauh sekali, misal contoh nih, agama Islam menjadikan umatnya sebagai rahmat bagi kehidupan. Oke. Kalau tidak menjadi rahmat bagi kehidupan setelah menjalankan sebuah tafsir, berarti tafsirnya kejauhan. Hmm. Kalau dekat tafsirnya, ujung-ujungnya pasti sekecil-kecilnya menjadi rahmat. Kebayang nggak Mas Hendra? Iya, 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 iya. Jadi, saya nggak bisa membawa terang seperti matahari, tapi seobor lilin, setidak-tidaknya pasti membawa terang juga. Tetap sama-sama cahaya namanya, cuman cahaya kecil. Kunang-kunang pun bisa menjadi petunjuk jalan, karena dia suka hinggap di pagar-pagar rumah, di hutan-hutan sana. Jadi kalau kita mau jadi kunang-kunang, lihat aja di mana klip-klipnya. Mungkin itu pagar rumah kita di kejauhan. Nah, artinya itu cahaya. Jadi kalau agama itu datang membawa cahaya, paling tidak orang tidak akan tergelincir kepada kegelapan ego. Kalau tafsirnya membawa kepada kegelapan ego, tafsirnya yang keliru gitu. Tafsirnya yang keliru. Tafsirnya kejauhan. Iya, iya, Karena iya. tafsir itu harus mendekati. Nggak boleh terlalu jauh, karena Oke. kita nggak benar-benar bisa mendekati kebenaran, Mas Hendra. Meja yang ukurannya 1 meter mungkin lebih 0,001 mili, mungkin. Nggak pernah benar-benar benar gitu. Iya, iya. Tapi penafsiran kita membuat dia mirip-mirip gitulah. Hmm. Jadi tujuan penafsiran itu adalah mencoba mendekati apa yang dimaksud oleh orang yang membuat ajaran agama di masa lalu itu. Karena kita terpisah jarak, ruang, dan waktu dengan orang-orang yang dulu pertama kali mendapatkan wahyunya. Sehingga kita butuh tafsir. Tapi kalau wahyunya mengatakan A, tafsirnya Z, nah perlu dipikirkan. Nah, Pak Wayan, bagaimanapun juga perpecah belahan yang disebabkan karena perbedaan agama dan kepercayaan ini kan udah menyebar luas kemana-mana gitu ya. Merasa Tuhannya tidak sama, kitab sucinya beda gitu ya. Nah, ini ada sesuatu kabar yang cukup menyejukkan, menggembirakan dari Pak Menteri, ya kan? Ya. Beliau akan menerapkan sebuah kurikulum baru, namanya adalah kurikulum cinta. Ya. Di mana setiap guru agama tidak boleh mengajarkan tentang kebencian antara satu agama dengan agama yang lainnya. Ya. Nah, terobosan ini akan seberapa efektif menurut Pak Wayan Mustika? Karena bagaimanapun juga pendidikan sebagai fondasi dasar ini kan sangat menentukan gitu. Pripun, Pak Wayan? Ya, manusia terlahir dari cinta, diberikan makanan penuh cinta. Bahkan ketika dia beragama, dia mencintai agamanya. Tapi tidak mengagamakan cintanya. Dan ketika ada seorang pemimpin mencoba mengagamakan cinta, bukan semata-mata mencintai agama gitu, maka akan muncul universalitas. Karena cinta itu bahasa universal. Agama itu adalah versi-versinya. Masing-masing versi agama pasti mengajarkan cintanya di tempat masing-masing. Sekarang diuniversalkan cinta itu. Disitulah orang bertemu. Orang mau suku apapun, orang kulit hitam, kulit putih, kalau dia cinta dia bisa menyatu. Betul nggak? Dia bisa menyatu. Betul. Karena di masing-masing suku itu dia punya tarikan cinta juga. Ketika diuniversalkan, dia mengabaikan urusan perbedaan suku ini, warna ini, dan sebagainya, dia akan menguniversalkan cinta. Nah, siapa yang bisa menguniversalkan cinta? Yang memegang pucuknya. Mas Hendra pernah lihat apa namanya, yang kita dulu main kecil, tek, 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 gitu. Apa ya, semacam bandul itu ya, apa namanya,
yang kita main tek 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 kita apa yang namanya? Apa tuh? Yo-yo. Lato-lato. Lato-lato. Iya, Nah, iya, iya. yang menarik itu kan yang di puncak. Nah, kalau ada puncak misalnya seperti seorang presiden, seorang menterinya yang menyatukan yang tadi terpisah itu dengan tali cinta, pasti menyatu Mas Hendra. Nah, kita perlu optimis tentang hal itu. Gitu. Ya, perlu optimis Mudah-mudahan kita. ini ya. Ya, Mudah-mudahan kurikulum cinta bisa benar-benar diterapkan gitu ya, ya, sehingga pluralisme ya, dalam beragama itu terjaga gitu ya ya. Pak Wayan ya. Gini Mas Hendra, seperti beragama itu seperti musim. Dulu musim kering, setelah itu musim panas, setelah musim hujan, musim kering lagi gitu misalnya kan. Toleransi dulu itu ada, bahwa kemudian pernah hilang, suatu ketika pasti akan kembali ada. Hmm. Masa kecil saya penuh dengan kehidupan toleransi Mas Hendra. Di Kute ini Mas Hendra. Ya, 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 ya. Orang Islam itu disebut sebagai nyama selam gitu. Hmm. Nyama selam itu artinya saudara muslim. Kalau mereka lebaran, kita ke sana. Di Jawa juga sama pasti. Nah, dulu pernah ada bahwa kemudian ketika dia hilang, kenapa dibuat oleh semesta itu hilang? Supaya kita merindukan. Oke. Karena cinta itu baru terasa ketika dia terpisah. Iya, 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 iya. Oke, oke Pak Wayan. Iya, Nah, ngomong-ngomong soal agama, ngomong-ngomong soal cinta gitu ya, katanya kebencian itu adalah cinta yang tidak terawat dengan baik gitu ya. iya, Nah, musuh kita itu lagi-lagi Pak Wayan adalah kita masih memelihara kebencian, memelihara sakit hati, iya, memelihara sesuatu yang tidak kita terima karena kita dilukai, iya, dikhianati gitu ya. Dan itu ternyata sangat berpengaruh terhadap perjalanan hidup kita ke depan gitu. iya, Dan tidak semua orang bisa iya, membereskan luka-luka seperti ini gitu iya. ya. Bagaimana sih Pak Wayan tipsnya bagi Pak Wayan yang mungkin bisa di-share ke teman-teman supaya hidupnya itu dipenuhi oleh cinta, kasih sayang, meminimalisir lah ya kebencian-kebencian kepada sesama. Itu gimana tipsnya Pak Wayan? Saya hanya berpikir pragmatis, Mas Hendra. Hmm. Pragmatis dalam arti yang lain ya. Saya menyukai sesuatu yang bermanfaat. Kalau kebencian itu bermanfaat, saya akan memilih itu. Tapi jika kebencian itu tidak bermanfaat, saya tidak akan memilihnya, itu aja. Oke, oke. Dan selama ini yang saya lihat bermanfaat itu cinta dan kasih sayang pada kehidupan ini. Keharmonisan, itu yang saya lihat manfaatnya. Dan bukan hanya apa kata agama, dan memang saya merasakan manfaatnya, begitu. Sehingga ngapain juga saya memilih sesuatu yang tidak bermanfaat, Mas Hendra. Hmm, 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 Saya akan memilih sesuatu yang ada gunanya, gitu. hmm, hmm, hmm. Misalnya, kita punya banyak musuh. Sementara kita hidup sebagai makhluk sosial, gimana caranya kita hidup? Ketika sebagai makhluk sosial yang kita miliki lebih banyak musuh daripada teman, gitu. Makanya saya selalu diingat kata-kata itu, Mas Hendra. 1000 teman nggak cukup. Satu musuh sudah berlebihan, gitu. Oke, oke. Itu yang saya pilih, sehingga saya lebih memilih untuk, ya udahlah, daripada saya, gara-gara saya tidak melihat hal baik pada orang lain lalu saya membencinya, maka kesalahannya ada pada saya karena tidak bisa melihat kebaikan itu. Iya, 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 iya. Tugas kita belajar melihat kebaikan, sehingga ketika semua orang terlihat baik kan kita cintai semua orang apapun Oke. adanya gitu. Ah, Yang mencaci kita cintai gitu. oke. Yang mie kecil itu bisa dicopot aja, Pak Wayan. Ya. Iya. Habis ya? Iya. Ya. Oh. Nah, saya lanjutkan lagi, Pak Wayan Mustika. Eh, kan banyak nih Pak dogma-dogma agama. Nggak tahu ya kalau kalau di Hindu itu ada apa enggak ya dogma-dogma seperti itu saya nggak tahu gitu ya. Tapi di Islam banyak saya melihat dogma-dogma yang sekiranya saya nggak tahu itu hanya untuk muatan kepentingan apa saya nggak tahu. Contoh misalnya ya ngurusin janda pahalanya seperti puasa siang malam, ya kan? Dan puasa di siang hari dan sholat lail di malam hari, gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, itu kan belum selesai sebenarnya ya. Janda itu janda yang ditinggal mati karena perang,
atau janda yang dia cerai karena nggak tahan hidup menderita dengan suaminya Ya, dan lain sebagainya gitu. ya. Hal-hal kayak gitu boleh nggak Pak Wayan kita kritisi gitu ya? Kita pakai nalar, kita pakai rasa gitu. Kok aneh, kok ini gimana sih gitu? Itu gimana Pak Wayan? Ya, kalau seperti yang Mas Hendra bilang, janda-janda seperti itu kalau kita bisa merawatnya itu sangat besar pahalanya kan begitu. Itu Hmm, bisa hmm, benar. hmm. Ketika kita memandang dengan cara yang benar, memandang dengan cara yang benar, kemudian menggunakannya dengan cara yang benar juga, dengan Oke, sikap oke. yang benar. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau tujuannya dengan pembenaran, nah lain lagi Mas. Seperti Mas Hendra bilang, tuh kan ada orang-orang tua janda karena ditinggal suaminya udah tua, sepuh ini. Merawat kan bukan berarti ketika kita bicara tentang janda yang kita urusan adalah hubungan seksual, bukan. Kita merawat karena dia mungkin sudah tua, ditinggal ini anak sudah entah kemana begitu. Kalau itu dirawat, itu kan bagus. Mungkin itu yang dimaksud, tetapi karena yang melihatnya lebih ke arah urusan jasmani, seksual gitu misalnya, jadi milih-milih ya Iya, janda gini iya. baru saya mau. Itu kan ada maunya gitu. Kalau Pak Ya, Wayan kan kapan hari mengatakan menikah berapa kali Pak Wayan? 4 kali. Ajar menikah empat Empat kali kali ya. gitu ya. Nikah tubuh, nikah Nikah pikiran, tubuh. nikah jiwa, dan nikah keluarga gitu. Itu dapat referensi dari mana tuh Pak? Nikah 4 kali tuh. Semesta sih Mas. Semesta. Semesta Oke. karena kita sadar manusia itu kan terdiri dari tubuh, pikiran, jiwa, dan sebagai makhluk sosial. Nah, kalau orang sudah menikah ini kan sebenarnya artinya begini. Begitu keluarga itu, saya sama punya pasangan istri misalnya. Kemudian mertua saya menjadi janda karena Mm-mm. ditinggal sama suaminya Iya, iya. dan saya ikut merawatnya. Itu kan juga merawat janda namanya, Hmm, 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 hmm. mertua janda. Gitu. Nah, artinya kita kan bukan berarti merawat janda itu bukan berarti harus orang lain. Yang terdekat itu kan mertua kita gitu. Atau kalau kita misalnya punya istri tinggal di rumah kita, ibu kita yang adalah mertuanya dirawat juga seperti dia merawat ibunya. Itulah pernikahan keempat, pernikahan keluarga, Mas Hendra. Kalau sudah demikian kan, kalau masing-masing orang menjaga bibinya mungkin dirawat, Hmm, hmm. tantenya atau omnya yang duda dirawat, dalam konteks dirawat karena tua, karena sakit, itu kan bagus. Ya. Jangan, wah ini soalnya saya rawat karena masih sehat, itu bukan merawat namanya. Iya, iya, iya. Iya. Kayak gitu, Mas. Hmm, 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 Ada hmm. ada kepentingan lain di situ. Ada kepentingan Kepentingan lain lain kayak gitu, gitu. Mas Hendra. Iya, Ya. iya. Nah, eh sampai detik ini apa yang dilakukan Pak Wayan ketika kemudian ada sesuatu yang kan kan meskipun pengetahuannya Pak Wayan udah luas, udah banyak gitu kan, tetap ada momentum di mana ini aku kok bingung gitu ya, butuh jawaban gitu. Aku pengen tahu caranya Pak Wayan menggali ke dalam diri sampai kemudian terus tiba-tiba muncul jawaban itu seperti apa sih Pak? Macam-macam, Mas Hendra. Pertama saya akan diam. Dia merenung, kemudian menggunakan rasio dulu. Menggunakan rasio, pakai perbandingan-perbandingan. Besar manfaat, mudarat, kalau ini, ya seperti kalau kita membuat sebuah inilah diagnosa banding gitu. Ini enggak, ini enggak, ini enggak. Kira-kira yang mana lebih lebih cocok penyakitnya ini gitu. Kemudian obatnya mana? Mana yang tidak menimbulkan efek buruk obatnya? Di antara obat ini pasti ada pahit-pahitnya, ada efek sampingnya, tapi di antara ini mana yang paling aman gitu misalnya. Saya pakai rasio itu. Kalau rasio tidak mempan, saya pakai rasa. Kalau rasa tidak ketemu, saya duduk meditasi. Kalau meditasi nggak ketemu jawaban, saya minta lewat mimpi. Jadi saya sebelum tidur bilang, wahai kecerdasan roh dalam diriku, nanti pada saat aku tidur sebagai pikiran, tolong kasih tahu kau jawaban tentang masalah yang ku hadapi saat ini. Kan saya nggak cerita lagi masalahnya karena dia sudah tahu kan. Iya, iya, iya. Nanti malam-malam itu bisa dibangunin dalam bentuk mimpi yang merupakan sebuah jawaban. Saya kaget langsung bangun. Langsung baru pakai rasio lagi, Mas. Rasio untuk mengupas. Karena seringkali kalau mimpi saya dialirkan jawaban seperti itu, mimpinya adalah berupa simbolik-simbolik. Ya, gitu. Atau ada cara lain lagi. Nah, ini ada cara lain ini yang kadang-kadang sulit untuk diceritakan gitu.
Karena kan kita punya pembimbing, punya roh leluhur gitu, yang bisa kita ajak diskusi untuk tanya-tanya lah sesuatu yang kira-kira bagaimana, kira-kira seperti ini apa gitu. Ya, kan ada banyak pelajaran no, Iya, 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 yang iya. orang-orang dulu di sana tuh juga pingin ke sini hanya untuk menyampaikan pesan-pesan. Dia butuh tubuh, tapi kalau eh, kita bisa komunikasi dengan dia, dia nggak usah lahir lagi hanya untuk menyampaikan pesan-pesan Iya, itu kan iya, iya, banyak iya. gitu. Ya, Nah, kayak ini gitu. nih penting nih, Pak, pelajaran untuk memahami diri sendiri gitu ya. Kita tahu bahwa mimpi itu terkadang kan menunjukkan posisi kita di mana gitu. Jadi seringkali saya tuh dapat mimpi itu hanya dikasih tahu, oh posisimu masih di level ini gitu. Ya, Iya nggak Pak? Iya bisa, nggak? bisa, Gitu ya? bisa Mas. Karena mimpi itu kan cara dua dua hal berkomunikasi dengan kita. Hmm, hmm, Bisa cara batin bawah sadar kita hmm. yang ada pada tubuh ini, Iya. kecerdasan pada 50 triliun sel tubuh ini yang mungkin menangkap energi-energi buruk, sikap-sikap buruk, pemikiran-pemikiran dan perasaan buruk dari pikiran sadar kita. Hmm, Kalau itu yang terlalu banyak mengganggu apa namanya sustainable kita nanti ke depan gitu, mengganggu keseimbangan kita, dikasih tahu kita. Misalnya terlalu banyak masalah yang tertumpuk belum diselesaikan, nanti mimpinya mimpi ulangan atau ujian di sekolah yang kita padahal sudah lulus gitu. iya, iya, iya. Atau mimpi gejolak emosi kita terlalu berbahaya. Artinya kortisol kita mungkin terlalu tinggi, hormon stres kita terlalu tinggi, sehingga dikasih tahu gejolak emosi terlalu tinggi. Mungkin kita mimpi dikejar ombak besar di pinggir Hmm, pantai hmm, begitu hmm, Mas Hendra. hmm. Atau kita mungkin merasa tertekan oleh berbagai beban kehidupan kita. Beban keluarga, beban pekerjaan, Iya, iya, beban iya, diri iya. sendiri. Seringkali dalam mimpi itu kita mimpi terbang Mas Hendra. Untuk mengingatkan beban hidupmu terlalu ini, ringankan dirimu gitu. Hmm, Nah, itu yang disebut mimpi bunga tidur. hmm, hmm. Ya, kalau mimpi nubuat, mimpi ramalan ya datangnya dari roh kita, seperti yang saya ceritakan tadi. Iya, iya, iya. Dia bisa memberitahukan apa yang tidak ditanya Hmm, sebagai bekal untuk masa depan. iya. Atau dia menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari pikiran kita. Nah, Hmm. tinggal pilih aja gitu. Seperti itu Mas Hendra. Oke, Jadi oke. mimpi model begitu. Gitu. Nah, saya tuh kan punya kebiasaan yang agak apa ya, atau negatif atau apa orang bilang gitu ya. Setiap misalnya ada pertandingan bola gitu Pak Wayan, saya tuh suka lah ya, misalnya kayak taruhan gitu ya. Tujuannya supaya karena nanti jam 1 malam kan, kalau nggak ada taruhannya nggak seru nih, nonton sambil taruhan gitu. Tapi nggak kayak ketagihan itu, nggak hanya sekedar untuk Motivasi, biar nontonnya itu semangat. semangat, seru gitu aja. Contoh nih, itu tuh dulu Ya, aman-aman aja dan aku mayoritas menang terus ketika taruhan kayak gitu gitu. Nah kayak ya, gini, kayak besok nih pemain aku datang kan, dukung timnas kan, pengennya timnas menang, ya, ya. biar masih ada Mm, peluang untuk lolos ke Piala ya, Dunia ya. kan. Tapi Mm-mm. aku juga taruhan, aku taruhannya bela Bahrain gitu. Jadi ketika Bahrain menang, aku juga bahagia. Bahrain kalah, aku juga bahagia. Nah, tapi muncul Wawan, perasaan nggak enak. Nggak tahu, baru-baru aja muncul perasaan nggak enak gitu. Perasaan nggak enak itu mungkin bisa nggak sih itu diasumsikan, wah ini kayak nggak bener atau gimana memaknai, memahami diri kita sendiri itu kan yang tahu kan tetap sebenarnya kan diri kita sendiri ya Pak Ya, Wayana. Itu gimana tidak enak pandangan Pak karena Wayan? taruhan. Ah tahu kayaknya iya atau apa ya? Ya, di Bali dikenal ada dua jenis. Heeh. Mungkin di Bandung juga dikenal. Bobotoh, momotoh. Bobotoh itu artinya apa? Bobotnya kita pertaruhkan. Hmm, hmm, hmm. Bobot itu kita kecenderungan kita di mana? Itu kita pertaruhkan. Dan bobot itu artinya seberapa banyak yang berani kita pertaruhkan. Tapi kalau momo itu artinya kerakusan kita, keserakahan kita, maunya harusnya cukup bertaruh 5.000, tapi karena merasa sangat akan menang 5 juta. Nah, itu Oh. namanya disebut momotoh. Hmm. Jadi ada ambisi lain di situ. Oh, oke, oke. Jadi yang tadinya hanya bersifat motivator supaya Iya, kita iya, iya, iya. semangat Ah, ah, nontonnya, ah, ah. malah menjadi provokator supaya kita dapat uang gitu.
Enggak, saya alhamdulillah enggak sampai segitu. Ya, kalau kalau sampai di situ aja biasanya sih enggak masalah sih, Oh Mas. gitu ya Pak Enggak ya. masalah gitu. Cuman bahwa kemudian kita merasa nggak enak, nyaman tuh mungkin ya karena ada antusias kemenangan atau harapan yang besar begitu. Kontradiktif gitu ya. Kadang itu di dalam gitu. Antara keinginan untuk pasrah gitu. Ya, kadang-kadang kita takut kan jangan-jangan karena sama kayak saya Mas Edo. Setiap kali saya nonton nggak menang. Setiap kali saya nggak nonton menang gitu. Jadi kadang-kadang pingin nonton takutnya kalah. Nah, gitu misalnya kan. Nah, lebih baik udahlah nonton-nonton aja. Ternyata faktanya apa? Nggak nonton juga kalah kalau memang kalah gitu kan. Variabelnya banyak sih kalau soal Variabel itu banyak. ya. Tapi tetap kita main rasio jadi semua perasaan-perasaan aja Oh, gitu. oke. Tonton-tonton aja gitu. Paling enak itu ya, nggak Ya, berpihak gitu ya. ya